Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang diperuntukkan bagi kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini secara khusus saya akan menyampaikan sebuah kebenaran tentang Parakletos, Sang Penolong Ilahi yang menyertai kita selama-lamanya. Tayangan ini dilatar belakangi beberapa waktu yang lalu ada seorang ahli ulama yang datang ke Indonesia. Seorang ahli ulama ini sangat terkenal, saudara, tetapi setiap kali dia menyampaikan bahan materi khotbahnya di depan jemaahnya, yang dia sampaikan bukan kitab sucinya, melainkan adalah ajaran-ajaran tentang Kristiani, tetapi ajaran tersebut diputar balikkan sesuai dengan keinginan, maksud hati, dan pikiran dia. Salah satunya adalah tentang Parakletos. Parakletos dia artikan adalah nabi yang dia junjung tinggi. Untuk itu saudara, dalam tayangan ini saya akan membagikan siapakah sebenarnya Parakletos tersebut, Sang Penolong Ilahi yang menyertai kita selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Kristus, mari kita merenungkan sebuah kebenaran yang luar biasa yang dianugerahkan kepada kita, yaitu tentang Parakletos. Istilah Yunani ini diterjemahkan sebagai penghibur atau penolong. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, membawa kita pada pemahaman tentang kehadiran Allah yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan orang percaya, khususnya orang Kristiani. Secara harfiah, Parakletos berarti yang dipanggil ke sisi orang lain untuk mendampingi sebagai seorang advokat atau pengacara. Dia penghibur dan penolong, dengan gagasan untuk memberi nasihat atau mendukung seseorang tersebut. Lalu siapakah Parakletos ini? Parakletos adalah Roh Kudus, Roh penghibur yang dijanjikan oleh Bapa. Ia adalah penasehat kita. Allah, Roh Kudus, pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus, yang secara unik mendiami setiap orang percaya. Bayangkan saat Yesus meninggalkan para rasulnya setelah pelayanannya di dunia sudah selesai. Meskipun ia telah membimbing, menjaga, dan mengajar mereka, saat perpisahan itu tiba, Yesus memberikan janji kepada para muridnya untuk menguatkan mereka. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, ungkapan penolong yang lain atau Parakletos ini dalam manuskrip kekristenan tidak ada satupun kata yang menggunakan kata yang lain selain kata Parakletos. Yohanes pasal 14 ayat 16-17. Yesus menyebut roh ini sebagai sebuah penghibur lain, penolong lain, namun dari jenis yang sama, karena Roh Allah tidak lain dari Anak Allah dalam kodratnya. Keduanya adalah bagian dari Allah. Roh Kudus inilah yang akan datang dan mendiami para rasul, menggantikan keberadaan jasmani Tuhan Yesus. Ini adalah janji dan perubahan yang luar biasa adanya. Di masa Perjanjian Lama, Roh Allah turun ke atas manusia, kemudian meninggalkan mereka. Turunnya Roh Allah di masa Perjanjian Lama hanya bersifat parsial. Artinya bahwa Roh Allah hanya mendiami orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tetapi di masa Perjanjian Baru, Tuhan mencurahkan Roh-Nya tanpa batas. Siapapun yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia bisa meminta supaya hidupnya dipenuhi
dikendalikan dan dipimpin oleh Roh-Nya yang Maha Kudus. Di saat Daud mengalami kejatuhan dosa akibat dia melakukan perbuatan yang sembrono dengan Batseba, di mana di situ Daud menyatakan di hadapan Allahnya dengan sebuah pengakuan yang jujur bahwa Daud memiliki sebuah kerinduan supaya Tuhan tidak mengambil Roh-Nya yang Maha Kudus dari Daud. Dalam sebuah perkataan yang indah yang Daud sampaikan, "Jangan ambil rohmu daripadaku." Daud pun dalam pengakuannya memohon agar Roh Allah tidak meninggalkannya. Namun pada hari Pentakosta, ketika Roh Allah dicurahkan, ia datang untuk berdiam bersama umat Allah selama-lamanya. Kita mungkin bisa saja melakukan sebuah tindakan yang sembrono, tetapi Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan mencurahkan Roh-Nya yang mendampingi kita, akan mengingatkan dan menginsapkan kita akan dosa-dosa kita, dan membimbing kita supaya kita tidak kembali jatuh pada hal yang sama, dan kita tidak mengalami kejatuhan demi kejatuhan. Sama seperti yang Yesus katakan dalam Matius pasal 28 ayat 20, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ia menyertai kita melalui Roh-Nya yang Maha Kudus, Sang Penolong, Sang Parakletos. Parakletos berarti Allah sendiri yang berdiam dalam diri kita. Roh ini mengajar firman dan membimbing kita ke dalam kebenaran firman Tuhan, yang mengingatkan kita akan apa yang telah diajarkan sehingga kita dapat bersandar pada firman-Nya di masa-masa sulit. Roh Kudus bekerja dalam diri kita, memberikan damai-Nya, kasih-Nya, dan sukacita. Ia melegakan hati dan pikiran kita di tengah dunia yang penuh kekhawatiran. Parakletos memberdayakan kita. Kita yang hidup oleh Roh, kita tidak akan pernah lagi menuruti keinginan daging. Galatia pasal 5 ayat 16. Roh akan menghasilkan buahnya dalam kehidupan kita demi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, betapa besar berkat yang kita miliki karena didiami oleh Roh Kudus sebagai parakletos kita, penolong kita, pendukung kita, penasehat kita, dan pembela kita. Ini adalah kebenaran yang harus mengisi hati kita dengan rasa syukur. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Melalui Roh Kudus-Nya, Ia bahkan berkata, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Yohanes pasal 16 ayat 7. Saat ini kita telah melihat bagaimana penggenapan janji Parakletos itu. Kita semua orang percaya dipenuhi Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Ini adalah bukti bahwa Sang Penolong itu telah datang dan Ia menyertai kita. Jadi saudara, marilah kita hidup dalam kesadaran akan kehadiran Parakletos dalam hidup kita. Biarkanlah Roh Kudus membimbing, mengajar, memberdayakan kita setiap hari, sehingga kita dapat kemuliaan Bapa dan Anak. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.